Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing mata kuliah berbicara, Bapak Herpindo, yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya merasa terhormat mendapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Dalam waktu beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan isi materi dari menyusun cerita pendek kelas 9 SMP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Oktavia, NPM 21203011117. Di sini saya mengambil dua kompetensi dasar. Yang pertama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih, apa sih itu cerpen? Cerita pendek atau cerpen merupakan sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Di sini beberapa ciri-ciri cerpen yang dapat saya berikan. Yang pertama, tidak mencerminkan seluruh kisah tokohnya. Sangat berbeda sekali dengan misalnya novel, drama, ataupun film, di mana di sana hampir seluruh tokohnya dijelaskan secara detail. Yang kedua, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, atau sekitar 5-10 halaman. Yang ketiga, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Yang keempat, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Yang keenam, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Berbeda dengan novel yang biasanya kita membutuhkan waktu untuk berhari-hari untuk menyelesaikan seluruh isinya. Dan yang ketujuh, pemilihan katanya sederhana, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Selanjutnya, unsur-unsur cerpen. Di dalam cerpen, terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Bedanya apa sih? Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun karya sastra dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar. Nah, di dalam unsur intrinsik itu ada apa aja? Yang pertama, tema. Merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Yang kedua, tokoh. Merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen, antara lain protagonis, tokoh utama yang memiliki sifat baik, antagonis, tokoh utama yang menjadi lawan dari protagonis, yang artinya antagonis memiliki sifat yang buruk. Yang ketiga, tritagonis, merupakan tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Tritagonis ini memiliki sifat yang bijaksana. Dan yang keempat, figuran, merupakan tokoh tambahan dalam sebuah karya. Selanjutnya ada penokohan, merupakan penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Yang keempat, ada alur atau plot. Adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada beberapa tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya, yang pertama tahap perkenalan, yang kedua tahap penanjakan, yang ketiga tahap klimaks, yang keempat anti klimaks, dan yang terakhir tahap penyelesaian. Ada 3 alur yang kerap kali digunakan oleh penulis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima ada latar atau setting. Latar atau setting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu latar tempat, di mana lokasi suatu peristiwa dalam karya
sastra terjadi. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya suatu peristiwa. Dan latar suasana, situasi apa saja yang terjadi saat si tokoh ini melakukan tindakan. Kemudian ada sudut pandang, adalah posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Secara umum, sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Hal ini meliputi diksi atau pilihan kata, penggunaan kalimat, dan pemakaian majas. Yang kedelapan ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa tersurat ataupun tersirat. Nah, selanjutnya, apa aja sih yang ada dalam unsur ekstrinsik itu? Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Dan yang kedua, latar belakang si penulis itu sendiri. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, di antaranya riwayat hidup si penulis, kondisi psikologis, dan yang ketiga, aliran sastra yang diambil oleh si penulis ini sendiri. Dan yang terakhir, nilai yang terkandung dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Dan nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Selanjutnya, struktur teks cerpen. Yang pertama ada orientasi. Pengertian orientasi pada cerpen berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerita pendek tersebut yang dapat menjawab pertanyaan kapan, di mana, serta bagaimana. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang sudah dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur komplikasi ini yang menggambarkan plot cerita. Yang ketiga ada evaluasi. Pengertian evaluasi adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks. Dalam evaluasi, konflik sudah mulai mendapatkan solusi dan penyelesaian serta menuju ke tahap akhir. Yang keempat ada resolusi. Pengertian resolusi adalah ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dan yang kelima, koda. Pengertian koda adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cerpen. Nah, selanjutnya, kaidah apa saja yang terdapat dalam cerpen? Yang pertama, tentunya kata sifat. Kata sifat yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Contohnya, dia anak pendiam, tetapi dia bukan anak nakal. Mungkin ada lagi, kamu memang sahabat terbaik saya. Selanjutnya ada kata keterangan, yaitu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya, di pagi hari yang cerah, di siang hari yang terik, dan di kebun bambu yang rimbun. Selanjutnya, yang ketiga, gaya bahasa konotasi. Kalimat konotasi adalah kalimat yang mengandung makna yang bukan sebenarnya. Makna konotasi juga biasanya disebut dengan istilah makna kias. Contohnya, Khaira merupakan anak emas di dalam keluarganya. Anak emas sendiri memiliki arti anak yang paling disayangi. Kemudian, Rizka merupakan kembang desa di
di daerah tempat tinggalnya. Kembang desa sendiri merupakan wanita yang paling cantik. Selanjutnya ada karena besar kepala, Nia dijauhi oleh teman-temannya. Besar kepala sendiri memiliki arti sombong. Selanjutnya, ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung merupakan sebuah kalimat kutipan yang dilontarkan langsung oleh pembicara tanpa melalui perantara. Dengan apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut sama persis. Contohnya, ayah menyuruh, tolong ambilkan koran itu di meja. Atau, aku sangat lapar, kata Dava. Atau mungkin, itu milikmu, tanya Andre kepada Jessie. Sedangkan kalimat tidak langsung merupakan sebuah kalimat yang dilontarkan secara tidak langsung oleh pembicara karena harus melalui perantara. Contohnya, Ani meminta pada ibunya untuk dibelikan seragam baru. Atau yang lainnya, Aldo mengatakan bahwa saya harus mencoba masakan ibunya. Selanjutnya ada penggunaan bahasa tidak baku. Bahasa atau kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Contoh kalimatnya seperti saya membeli obat di apotik Karanganyar. Yang keenam ada menggunakan gaya bahasa perbandingan. Terdapat dalam perumpamaan, metafora, dan personifikasi. Kemudian pertentangan terdapat dalam hiperbola, litotes, dan ironi. Pertautan terdapat dalam sinekdoke, alusio, metonimia, maupun perulangan yang terdapat dalam aliterasi, asonansi, dan simploke. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.